Oke teman-teman, jadi di video ini gue akan mencoba mengajukan pinjaman ya di aplikasi Jolo ya. Kita masuk dulu ke aplikasinya yang pertama. Nah, limit awal yang gue dikasih itu 6 juta ya limitnya teman-teman ya. Lumayan limitnya ya. Sebelumnya gue ditolak tahun lalu ya teman-teman, kalau nggak salah itu bulannya kapan saya lupa. Yang jelas pernah ngajuin di sini tapi ditolak ya. Nah, kemudian saya mengajukan data baru dengan pendapatan yang baru di ACC ya. Dan menurut saya ini pengajuannya sedikit ketat ya teman-teman ya, sedikit ketat ya, sampai ditelepon segala sama karyawannya pada saat itu, sama analisnya mungkin ya, analisnya untuk diverifikasi ya, dan diberitahu bahwa berhasil atau lolosnya atau tidaknya itu pada saat itu tahap terakhir ya, tahap analisnya ya teman-teman ya, ditelepon sama karyawannya. Dan saya langsung di ACC ya begitu ditelepon ya, dan saya langsung dikabari bahwa saya mendapatkan limit 6 juta dan siap dipakai ya. Nah, sekarang saya akan mencoba menariknya ya teman-teman, atau meminjam di sini ya. Di sini ada fitur tarik dana ya. Nah, di sini limit maksimal 6 juta tapi yang cair ke rekening 5.500.000 ya. Jadi ada biaya admin di awal ya. Untuk bunganya nanti pada saat angsuran berarti ya teman-teman ya. Pada saat angsuran ya. Kira-kira berapa ya itu apa namanya? Bunganya kita hitung bareng-bareng ya teman-teman ya. 1.420.000 dikali 6 ya. Ini jadi total bunga dan pokoknya ya. Selama 6 bulan dikurangi 5.500.000. Jadi kira-kira itu bunganya 3 juta selama 6 bulan ya teman-teman ya. Berarti per bulannya 500.000. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman gimana nih? Sedang apa tinggi? Ya, menurut saya sih sedang ya teman-teman ya. Masih sedang, tapi dikondisikan aja ya teman-teman ya. Sesuai kebutuhan aja kalau menurut saya ya. Pinjaman itu nggak usah gede-gede ya. Kalau butuhnya 2 juta ya 2 juta. Semakin lama kalian meminjam pinjaman itu semakin besar pula bunganya ya. Semakin pendek tenornya, semakin kecil bunganya. Itu harus kalian, prinsip yang harus kalian pegang ya teman-teman ya. Dalam pinjam-meminjam, kalau tenornya lama berarti bunganya besar. Kalau tenornya pendek berarti bunganya kecil. Udah itu ya. Ya di sini gue pilih 6 bulan. Tapi ini gue gak rekomen ya, sesuai kondisi keuangan kalian ya teman-teman ya. Ini sebagai contoh aja ya, oke. Kita pilih yang 6 juta ya. Pencairan 5.500.000 ya. Tujuan meminjam di sini modal usaha. Jangan ini ya teman-teman ya, untuk biaya konsumtif kalau menurut saya ya. Pinjaman online ini atau fintech, pinjaman apapun itu baiknya untuk produktif ya, menghasilkan lagi ya, untuk modal usaha ya. Kalau bisa ya teman-teman ya. Oke, kita pilih klik lanjutkan. Nah, di sini ada konfirmasi lagi ya teman-teman ya. Di sini akan diterima cashback ya, 60.000 ya. Akan diterima setelah pelunasan ya. Oke, kita coba klik konfirmasi ya. Nah, di sini kita masukkan PIN ya sebenarnya ya teman-teman ya. Oke, gue sudah masukin PIN ya. Ini ringkasan perjanjiannya ya teman-teman ya. Di sini kita pilih rekam pernyataan ya. Rekam dan ucapkan teks di bawah ini ya. Oke. Nah, sebelum pengajuan ini ada untuk mereka teman-teman ya. Kita disuruh berbicara ya dan membaca teks yang ada di bawah ini ya. Karena isinya data pribadi, saya skip dulu ya teman-teman ya. Kita ketika sudah berbicara, di sini klik aja simpan ya teman-teman ya. Nah, di sini tahap terakhir adalah tanda tangan elektronik ya. Kita klik ya. Nah, kita klik di sini untuk menandatangani surat ya. Gunakan jari Anda untuk membuka tanda tangan di layar smartphone ya. Oke. Setelah itu kita klik proses pengajuan ya. Transaksi telah diproses. Selamat, transaksi Anda saat ini dalam proses ya. Jadi kita tunggu ya teman-teman ya. Kita menunggu notifikasi ya, dana pinjaman sedang diproses dan akan ditransfer ke rekening tujuan. Mohon menunggu maksimal 1 kali 24 jam. Oke. Jadi nanti saya akan kabari lagi ya teman-teman kalau dananya sudah berhasil ditransfer. Nah teman-teman, gue akan kasih tahu ya. Jadi pencairannya itu nggak pakai lama ya teman-teman ya. Dananya berhasil masuk ke rekening ya, nggak pakai 10 menit ya.
paling 5 menit ya, langsung cair ke rekening ya teman-teman ya. Jadi menurut saya pinjaman ini kelebihannya ya teman-teman ya, menurut gue ya secara garis besar, walaupun gue pertama kali minjam itu satu, pencairannya cepat ya, ya. Terus limitnya lumayan kalau kalian datanya cukup kuat ya, dikasih limit nggak pelit gitu limitnya. Terus yang ketiga itu tenornya lama, bisa 3 bulan sampai 12 bulan ya. Ya itu contohnya. Untuk kekurangannya menurut gue ini ya, itu biaya admin ya, ada biaya adminnya ya teman-teman ya, dipotong di awal. Alangkah baiknya itu pencairan itu bersih ya. Jadi kalau ngajuin 6 juta ya, yang cair ke rekening itu 6 juta ya. Kalau bisa ya kedepannya untuk Jolo biar lebih baik lagi ya. Jadi biaya admin dan angsuran itu dibebankan pada saat angsuran ya teman-teman ya. Biaya admin dan bunganya itu lebih baik dibebankan pada saat angsuran. Itu masukan ya dari gua. Terus kekurangannya itu ya itu ya teman-teman ya, menurut gua itu pengajuannya agak sedikit susah ya, susah gampang lah. Ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah ya. Dan cukup ketat aplikasi ini ya dalam memilih nasabah atau borrower atau peminjam ya teman-teman ya. Jadi menurut gua itu ya, tapi secara overall ini rekomend banget ya teman-teman ya. Tenang saja, aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK ya teman-teman ya. Jangan sampai mempunyai riwayat kredit ya di aplikasi ini, karena ini aplikasi yang resmi dari OJK ya teman-teman ya. Jadi kalau ketika kalian mengajukan pinjaman di sini ya, nanti data kalian akan dimasukkan ke slip OJK ya atau BI checking ya. Jadi jangan sampai mempunyai riwayat kredit yang jelek. Ada kedepannya kalian itu mengajukan pinjaman dimanapun itu di ACC ya, oke? Nah mungkin itu aja ya teman-teman video kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan lagi seputar aplikasi Jolo, tulis saja di kolom komentar di bawah ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.